Sekolah Damai di Pekalongan, yaitu dengan narasumber Bapak Dr. Andes Hasanuddin MA dan Bapak Edi Astanto SPD dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panutan hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak PLT KTU SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru staf karyawan Tata Usaha SMA Negeri 4 Pekalongan. Dan marilah bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama komunitas belajar, khususnya ini komunitas belajar padi yang akan menampilkan materi sekolah damai. Sekolah kita juga sudah didapuk menjadi sekolah damai, ya. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Tentunya adalah dengan kerja keras kita bersama, saling membantu, saling mendukung di dalam kita menciptakan kedamaian, ya, kondusivitas yang ada di sekolah kita tercinta, ya. Kita ikuti bersama Sekolah Damai dari Kombel Padi SMA Negeri 4 Pekalongan. Selamat mengikuti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa cinta jangan ditahan, ungkapkan dengan rasa bernyanyi. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sambut Pak Edi. Mulai dari sekolah adiwiyata, ada sekolah ramah anak, dan sekolah religius, sekolah sehat juga, Bogrin, ya, dengan slogannya juara. Ya, sekolah damai ini sekolah yang diupayakan oleh pihak-pihak yang berwenang yang ada di dalam tema tersebut, bagaimana berusaha untuk menghargai para penduduk yang ada di sekolah tersebut, mulai dari ibu kepala sekolah, wakil, bapak ibu guru, beserta rakyatnya, itu berusaha menghormati aturan yang ada dengan yang kita sepakati kemarin, yaitu munculnya kesepakatan. Kalau yang sebelumnya itu adanya tata tertib, nah sekarang berganti istilah jadi kesepakatan atau sepakat. Ya, itu sekolah damai, ya, didefinisikan sebagai gagasan-gagasan dan upaya-upaya yang dilakukan sekolah formal secara terencana dan terukur dalam mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara partisipatif, kolaboratif, dan kreatif. Ini sudah dilakukan oleh
Bapak Ibu guru, saudara-saudara saya, baik yang junior maupun yang senior. Terus sudah tahu semua itu pengertiannya. Monggo Pak Fikri lanjutnya. Nah, ini landasan hukumnya. Landasan hukumnya itu ada landasan konstitusional, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu di dalam pasal 28C dan pasal 28E baik ayat 1 dan ayat 1-2. Itu yang berkaitan dengan hak asasi, bagaimana setiap orang berusaha mampu untuk mengembangkan diri dalam hal pemenuhan kebutuhan. Ya, masing-masing punya upaya untuk pemenuhan kebutuhan, di antaranya dalam hal memperoleh pendidikan. Terus pasal 28E itu ayat 1 dan 2 nanti bisa dipirsani dan dipahami. Terus yang kedua, nah ini Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ya, itu dalam pasal 12 dan pasal 40, ya, itu yang berkaitan dengan bagaimana upaya-upaya partisipasi warga negara untuk memperoleh hak-hak tersebut. Dan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2018. Nah, ini penguatan pendidikan karakter. Ya, lanjut Pak Fikri. Terus ada dilanjutkan lagi dalam Permendiknas. Ya, Permendiknas itu yang berkaitan dengan nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Nah, ini SMA termasuk salah satu pendidikan formal, itu berusaha untuk menguatkan, memberikan penguatan, ya, tentang karakter yang ada. Bukan adanya sekolah damai, seperti munculnya keinginan untuk mewujudkan ramah anak. Ini dalam rangka untuk menciptakan kedamaian. Kedamaian di sini bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada masalah. Tapi bagaimana cara menyelesaikannya, itu yang namanya. Terus praktik toleransi dan perdamaian. Nah, ternyata juga ada wujud pelaksanaannya. Ya, itu praktik toleransi, menghargai, bagaimana sikap kita menghargai. Nah, seperti ditunjukkan oleh tiap hari Senin itu ada piket konsisten, ya, itu termasuk praktek toleransi. Oh, sudah pindah. Oh iya. Ya berarti menunjukkan adanya kebinekaan kalau itu, ya, tidak hanya Senin. Oh, komitmen. Oh, jing. Pengkatas ini. Terus yang ketiga, pengelolaan organisasi kesiswaan. Nah ini kemarin mengalami puncak dalam hal organisasi kesiswaan dalam peringatan Bisnat yang dipandegani oleh Bapak Muhammad Agus Hidayatullah. Nah, itu pengelolaan organisasi kesiswaan. Terima kasih Pak Agus, kemarin lancar. 2 hari tidak hujan. Oh, 3 hari, iya. Itu pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi kesiswaan. SMA 4 ternyata mempunyai keistimewaan dalam organisasi kesiswaan dengan slogannya juara. Dan itu ternyata berhasil untuk diwujudkan, karena setiap hari Senin itu ada upacara atau apel, mesti ada pemberian kenang-kenangan dari siswa ke sekolah. Karena juaranya itu, jadi mereka sekolah ke anak. Itu keseimbangan yang tahu Pak Agus nanti.
hitung dari sekolah ke anak berapa itu udah tahu, yang tahunya bagus, yang nanti kalau saya ngomong keliru. Sampun Pak. Oh iya. Ini kalau ini mungkin ini lanjutannya mungkin dari Pak Hasan ini ya. Iya. Nah, terima kasih, ini bagian saya ternyata sudah berakhir. Bapak Hasan. Hasan. Beli parfum. Oh, parfum. Dapat hadiah sepotong coklat. Datang ke sini jangan telat. Semoga acara ini bermanfaat. Oke, dilanjutkan untuk pemateri kedua yaitu Bapak Dr. Andes Hasanuddin MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 4 Pekalongan dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, terkait dengan sekolah damai, kami tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sutria itu, ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele lebih cepat dan makin bagus tidak bertele-tele. Kasih aplaus dulu. Supaya kita lebih damai, ya. Coba semuanya tangannya ke depan. Satu aja. Dan lebih semangat. Karena ini hari Jumat Kliwon. Jadi sambil kita mengucapkan ya tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelah kiri Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih. Kalau hari ini sesuai dengan temanya dari Ombel Party, mie sedap. Jadi kalau kita sudah makan mie sedap itu sepertinya damai gitu ya. Tapi mohon maaf kalau siang hari ini tidak ada makan mie sedap. Jadi adanya snack saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya apa sih latar belakang dari adanya sekolah damai itu? Saya ingin tahu Pak Haji Rofi, adanya sekolah damai itu karena apa itu? Karena tidak damai. Oh, yang tidak ada konflik. Kasih aplaus. Ya, jadi latar belakangnya itu karena adanya tindak kekerasan. Ya, dari pihak-pihak terkait, diantaranya para siswa yang biasanya mendapatkan pengaruh terutama dari milieu atau lingkungan sekitar, dan juga dari media massa, dan juga dari mungkin keluarga. Makanya sering kalau kita lihat di telenovela itu ada KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga. Dan akhir-akhir ini sepertinya masyarakat Indonesia itu sudah kehilangan karakter gitu ya. Sedikit-sedikit kalau konflik yang ada di dalam rumah tangga itu pada akhirnya terjadilah pembunuhan, bahkan sampai mutilasi. Ini yang menyebabkan bahwa akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, dilatar belakangi oleh tindak kekerasan, maka muncullah dari BNPT, Badan Nasional ya, Penanggulangan Terorisme, agar anak-anak kita itu tidak terlibat dari tindakan radikalisme ya. Karena kelompok-kelompok yang pada akhirnya meracuni otak daripada generasi muda, yang pada akhirnya muncullah kekerasan, baik kekerasan
dalam diri remaja itu sendiri dan pada akhirnya bisa bermuara yang pada akhirnya kepada lingkungan sekitar. Jadi banyak di antara anak-anak yang boleh dikatakan untuk tingkatan SMA itu kalau ada kenakalan remaja ini biasanya hanya sedikit tawuran, kemudian vandalis gitu ya. Kemudian ada pergaulan bebas. Nah, mungkin kalau hanya lihat di media massa itu mungkin dari HP anak-anak itu dari BK sering melakukan razia. Mungkin ada gambar-gambar yang tidak mendidik, yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Itu salah satu cara agar bagaimana lingkungan sekitar kita ini menjadi sekolah yang damai. Kemudian yang selanjutnya bahwa tujuan daripada sekolah damai itu meningkatkan kesadaran dan kemampuan siswa agar mereka dapat mengelola emosi dan konflik. Ya. Ada suatu anekdot yang mengatakan bahwa kalau istri bawangi, suami bahagia. Tapi kalau suami bawangi, istri curiga gitu ya. Iya. Pengalaman pribadi begini. Enggak, ini kan anekdot saya katakan gitu. Tapi insya Allah suami atau istri kalau merasa wangi itu tetap kita akan merasa bahagia sehingga tidak ada terjadi konflik. Yang kedua adalah membangun nilai-nilai empati dan toleransi. Ya. Munculnya intoleransi ini sebenarnya karena ada perbedaan-perbedaan, baik itu ya perbedaan yang bernuansa sara, suku, agama, ras, ya, dan antar golongan itu yang sering muncul. Dan sekolah kita ini alhamdulillah walaupun ada artinya banyak di antara siswa yang berasal dari ya suku ya Papua, kemudian ada yang dari Tionghoa, tapi sangat kondusif ya. Jadi tidak terjadi masalah ataupun konflik. Kemudian yang selanjutnya bagaimana agar sekolah damai itu bisa dilaksanakan di sekolah? Di antaranya adalah menghormati adanya perbedaan. Kemudian yang kedua membangun rasa empati, ya empati. Tapi kita tahu bahwa ketika ada saudara kita yang sakit atau mungkin pada saat ini mengalami musibah gitu ya, itu tentu kita akan bersama-sama untuk menggalang dana ya, seperti kemarin dari PGRI ya, kasih aplaus untuk PGRI ya, sudah memberikan kontribusi yang positif. Bu Risti, Bu Hid, Pak Win dan juga Pak Edi As ya. Itu termasuk salah satu bentuk kontribusi yang baik agar bisa menciptakan kedamaian dari warga PGRI itu sendiri. Kemudian yang terakhir, aku ora suwi-suwi. Kalau dasarnya di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak. Bahwa konsep hidup itu kan fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi konsepnya itu adalah keseimbangan atau balance. Bahwa Allah sudah menegaskan carilah kehidupan akhiratmu dan jangan meninggalkan duniamu. Jadi apapun yang kamu cari untuk akhirat, tapi dunia itu juga perlu. Jadi katanya untuk menyelesaikan sebuah masalah tidak perlu dengan menggunakan duit ya, Pak Edi ya. Tapi ternyata tanpa duit persoalan itu tidak bisa menyelesaikan masalah kan gitu. Oleh sebab itu agar kita bisa menciptakan kedamaian di antara kita, maka kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi, itu saling menghargai, menghormati, dan memiliki rasa cinta dan kasih. Gitu. Cinta dan kasih itu artinya bisa mengelola emosi. Kalau misalnya diejek sama Pak Haji, tenang aja, itu hal biasa. Gitu. Berarti menunjukkan bahwa kita bisa mengelola emosi dan kita termasuk orang yang memiliki maturation atau kedewasaan dalam berpikir ataupun bertindak. Begitu. Oke, itu saja Pak Fikri karena
ada door prize yang kita tunggu-tunggu. Nanti banyak di antara teman-teman yang bisa mengajukan pertanyaan, tapi bisa saya tunjuk untuk pertanyaan pertama itu saya tujukan ke Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 1. Yang kedua Wakil Kepala Sekolah, sebenarnya Bu Eni ini. Bu Eninya pacara. Ya. Jadi kalau Pak Rafi sering bertanya itu sering dapat door prize, yaitu Waka Kurikulum Ibu Rima. Ya. Mungkin untuk sementara itu ya Pak Fikri ya 2 ya. Nanti ada kuis dan door prize-nya 3 untuk kuis. Nanti akan dipimpin oleh Pak Fikri. Saya persilakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja pertanyaan dari Bapak Wakil Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Tadi pas saya mau tanya Pak Azan. Ini pas tadi pertanyaannya Pak Azan dulu ini. Sekolah kita itu kan, nggak sekolah kita ya, negeri kita itu kan sering ada kebijakan itu ya. Kebijakan itu, satu kurang paham, kebijakan itu apakah itu di luar peraturan? Apakah harus sesuai dengan peraturan? Karena kalau beberapa kali saya dengar itu kebijakan itu di luar dari sesuatu yang sudah mendasar atau di luar sesuatu yang sudah terlaksana. Contohnya, pinter ya. Contohnya kebijakan, ya kita tahu semua kebijakan penilaian di sekolah seperti itu. Ataupun kebijakan tentang, kalau menteri-menteri itu kebijakan tentang impor beras misalkan seperti itu. Apakah itu kebijakan itu boleh melanggar peraturan? Apakah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak narasumber dan juga tim komunitas belajar smart yang hari ini minggu ini digawangi oleh komunitas belajar padi. Padi singkatannya apa? Pancasila, Agama dan Indonesia. Penasaran kan? Nah, ini tak tanya. Pancasila, Agama dan Bahasa Indonesia. Baik. Sekolah damai ya Pak. Jadi mungkin kalau di SMA Negeri 4 Kalongan sekolah damai itu pernah disosialisasikan. Namun demikian memang kalau dari logo-logonya sekolah damai itu tidak ada logonya. Belum tertempel ataupun belum di kalau diakui mungkin sudah mengakui tapi tidak ada tandanya mungkin bisa ditambahkan. Nah, di sini Bapak yang kami ingin sampaikan bahwa karena kita adalah sekolah damai, lingkungan sekolah kita itu kalau tadi Pak Edi sampaikan bukan berarti tidak ada masalah. Tetap ada masalah, namun harus kita carikan solusinya. Nah, banyak yang menjadi permasalahan tidak hanya di sekolah kita saja, tetapi di Pekalongan karena ini temanya adalah Wisedap di Pekalongan. Kami ingin bertanya terkait dengan sekolah damai ini, apa yang sudah Bapak Edi dan tim, Pak Hasan dan tim lakukan di kelas ketika Bapak memberikan pembelajaran yang terkait dengan sekolah damai. Karena kami ingin berbagi praktik baik yang sudah pernah dilakukan Bapak di kelas atau mungkin Bapak ketika di MGMP di luar sekolah itu yang sudah disampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru di luar sana karena ini lingkupnya Pekalongan bagaimana. Apalagi tadi juga sudah disampaikan terkait dengan kebinekaan karena kita berbeda dari banyak faktor. Maka tentu saja dengan perbedaan-perbedaan itu inginnya kita adalah satu tujuan yang sama. Itu Bapak, terima kasih kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi sudah ada yang namanya landasan, ya dasar hukumnya.
Ya, landasannya berupa ada landasan ideal, ada landasan konstitusional, dan juga landasan operasional. Mungkin ada beberapa hal, beberapa unsur yang dari peraturan secara operasional itu belum tercakup di situ, kemudian dilanjutkan dengan munculnya kebijakan yang lain masih banyak tadi, termasuk dalam hal pembiayaan, itu termasuk kebijakan. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Pak Dias terkait dengan apakah itu kebijakan yang menyimpang tapi bermanfaat. Tapi kalau saya tadi menanggapi terkait dengan yang disampaikan Bu Rima, bahwa apa bentuk yang pernah dilakukan di sekolah ini. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah sering melakukan kegiatan yang mungkin bisa wujudnya terkait dengan sekolah damai itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadarus, itu mengelola emosi, kemudian bisa menenangkan ya pikiran, hati, itu kan termasuk salah satu bagian daripada bentuk atau program sekolah damai. Juga ada diskusi, kemudian juga ada debat, kemudian juga ada kegiatan seperti kemarin itu istighosah. Ini juga termasuk salah satu bagian bagaimana mengelola emosi agar anak itu tidak boleh dikatakan liar atau buas. Dan pada kenyataannya sejak saya tahun 2015 ya, di sini dari 2012 setelah adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ya, oleh siswa yang bernuansa religi, itu anak-anak kita itu sudah semakin baik. Dan disitulah artinya untuk mengelola emosi anak itu memang tidak harus perlu penetrasi ataupun penekanan dengan sikap atau perilaku yang keras, tapi dengan cara yang lebih halus, yang lebih lembut, yang lebih soft begitu ya, sehingga anak-anak itu mau dengan kesadaran sendiri bisa mengikuti kegiatan positif. Dan masih banyak lagi kalau di Kota Pekalongan itu kan ada event-event tertentu ya, seperti lomba sepak bola, ada komunitas, kemudian juga ada pentas seni gitu ya. Itu juga bisa menjadi satu bagian daripada program yang dilaksanakan sebagai sekolah. Mungkin itu Bu Rima, contohnya masih banyak. Bu Rima sendiri apalagi di pramuka juga termasuk salah satu, termasuk yoga, perenungan, kemudian renungan malam gitu ya, api unggun gitu. Kemudian introspeksi diri, itu juga termasuk salah satu bagian dari bagaimana mengelola emosi kita agar kita bisa mengendalikan diri supaya anak-anak kita tidak terlibat kekerasan, kemudian. Terima kasih semuanya, itu ya jawabannya bagus yang Bu Rima ya. Semoga puas karena kami tidak bisa memuaskan. Akhirnya, iya sebentar Pak. Pantun lagi. Oh ya. Pantun lagi. Oke. Masih banyak pantunnya. Di tebing airnya mancing. Cakep. Bingung Ambil santai, makan kuaci. Mantap. Tolong ya jangan kabur karena masih ada Pak Fikri. Baik, ya, mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, buru-buru ikan lele. Cakep. Sudah jam 2 nih. Gimana ini? Tapi ini berhubung hadiahnya banyak ya, jadi tadi itu kan baru 2 ini, Bu Rima dan Pak Agus nanti yang sudah akan berhak mendapatkan hadiah. Artinya yang 3 gimana? Maka harus ada ini ya nanti ya, editing di sini ya, bisa dilihat nanti, Mas.
Ya, ini namanya kuis keliling sekolah damai ya. Settingnya ada di S4 ya. Aji, monggo Aji. Nah, ini singkat saja ya Bapak Ibu karena sudah jam 2. Begini. Jadi nanti Bapak Ibu di sini ini ya akan berkeliling sini ya di keliling S4 ini ya. Ini kayak S4 ada ruang UKS, ada ruang kelas kayak gini ya. Ini kayak ruang kelas S4 ya, ada isinya dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mencari semacam ini Bapak Ibu, buku-buku seperti ini. Maaf kelihatan ya. Untuk yang satu. Nah, untuk menyinggol buku-buku yang ada di sekeliling sekolah itu. Ya, disenggol dulu, ditabrak juga boleh ya, silahkan. Dan setelah disenggol nanti akan muncul pertanyaan dan bisa dijawab. Langsung aja ya. Monggo tim untuk bisa share linknya ya, monggo. Ya, di grup besar Marfuah, monggo. Oke, siap. Nah, ini sementara saya tutup dulu gerbangnya karena harus bersama-sama nanti aja. Nah, ini ya bisa tutup dulu. Ya tidak menyerobot karena harus bareng-bareng ya. Nah, ini sudah ada yang masuk ya. Nah, itu silakan bisa dirubah dulu namanya di profil bagian sini Bapak Ibu. Paling kanan itu profil, ubah nama. Usahakan nama asli ya, karena nanti untuk kejuaraan itu ya nama asli, jangan nama samaran kayak Abri itu jangan ya. Silakan nama aslinya atau nama panggilan panjenengan Bapak Ibu. Dijawab aja sebisanya, nggak usah dipikir dalam-dalam. Pelan-pelan di situ ada bentuk soal pilihan ganda, ada jawaban benar salah, terus kemudian ada apa? Uraian singkat ya, itu tinggal diketik aja. Monggo, ya nggak harus satu tempat ya, mungkin di satu tempat. Ya, ini sesuai dengan yang ada di PPT tadi ya, di sini. Ada 6 pertanyaan Pak Azi. Oh, iya. Ya Allah, salah kabeh Pak, piye ge? Salah semua. Nah. Gak apa-apa, nanti betul satu pun kalau yang paling cepat betulnya juga dapat juara satu nanti. Nah, untuk yang tim boleh ikut tapi nanti dikasih nama panitia ya, jangan dikasih nama. Tunggu. Ya, cepat-cepatan dan juga betul. Ya apa ya? Nah, ini. Langsung cepetan ya. Olahraga Pak. Waduh ini tadi kondolnya belum berhasil ini Pak. Coba. Tadi ada yang disampaikan Kak Ikhlas mulai dari dasar hukumnya itu ada. Ya, berarti ya benar ya. Baik, berarti sudah ketemu ya. Juara 1 itu Bu Lisa, juara 2 Bu Eka, juara 3 Pak Febrian ya. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan ya, baik. Itu saja dari saya, nanti langsung ke bagian hadiah oleh moderator. Terima kasih Pak Fikri yang telah memberikan kuis. Kemudian selanjutnya itu pemberian door prize, yaitu yang pertama Bu Rima, yang kedua Pak Agus, monggo ke depan, yang ketiga Pak Bu Lisa, Bu Eka dan Pak Febrian. Monggo Pak Hasan, Pak Fikri dan Pak Edi ulang dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar untuk memberikan. Oke ya. Kembali ke tempatnya Bapak Ibu dulu. Udah difoto? Udah. Foto. Bunga di tengah taman. Terima kasih.
diperbolehkan sangat luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.